Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Muhammad Ihwan dari kelas 2B, NIM 22020044. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar motor listrik untuk remedial motor listrik. Sejarah motor listrik. Pada tahun 1835, dua orang Belanda, Sibranus Stalik dan Sibroper Becker, membuat motor listrik yang menangani sebuah mobil mainan kecil. Mainan kecil ini aplikasi praktis pertama yang terkenal dari motor listrik. Di bulan Februari pada tahun 1837. Paten pertama untuk motor listrik dikabulkan kepada seorang usai, U.S. Thomas Davenport. Akan tetapi semua pengembangan awal oleh Jacob Starling, Davenport dan lainnya tidak mengantarkan kepada motor listrik yang sekarang dikenal. Motor DC tidak diciptakan dari mesin ini, tetapi dari pengembangan generator daya dinamometer. Fondasinya diletakkan oleh William Reich dan Hippolyte pada tahun 1832. Dengan invensi komutator dan paling penting oleh Werner Siemens pada tahun 1856 dengan jangkar T-double dan oleh chief engineer-nya Friedrich Hefner Altenik pada tahun 1872 dengan jangkar tromol. Hingga sekarang motor DC masih memiliki posisi pasar yang dominan untuk rentang daya rendah di bawah 1 kW dan tegangan rendah di bawah 60 volt. Tahun-tahun antara 1885 hingga 1889 melihat invensi sistem tenaga listrik 3 fase yang menjadi basis transmisi daya listrik modern dan motor listrik yang terdepan. Inventor tunggal dari sistem tenaga 3 fase tidak bisa disebut. Terdapat kurang lebih beberapa nama yang dikenal terlibat secara mendalam dalam invensi ini disebut Bradley, Dolivo, Dobrowski, Faris, Hasselwern, Tesla, dan Wenstrom. Kini motor sinkron 3 fase digunakan paling banyak dalam aplikasi dinamika, sebagai contoh di robot dan di mobil listrik. Motor ini dikembangkan pertama kali oleh Friedrich August Hasselwerder pada tahun 1887. Motor induksi sangkar 3 fase yang memiliki kesuksesan tinggi dibuat pertama kali oleh Michael Dolivo Dobrowski pada tahun 1889. Saat ini motor ini adalah mesin yang paling sering diproduksi dalam rentang daya 1 kW dan di atasnya. Untuk slide selanjutnya, motor listrik adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita diketahui bahwa kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub tidak senama tarik-menarik, maka dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap.
Jenis-jenis motor listrik. Motor listrik arus bolak-balik AC alternating current. Motor listrik arus searah DC direct current. Ini untuk kualifikasi jenis motor listrik. Ini motor listrik AC. Motor listrik arus bolak-balik AC. Motor listrik arus bolak-balik adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik. AC alternating current. Motor listrik arus bolak-balik AC ini dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber dayanya sebagai berikut. Motor AC sinkron. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Ini untuk foto. Selanjutnya, motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torque awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal yang dengan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Komponen utama motor AC sinkron. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. F frekuensi dari pasokan frekuensi, P jumlah kutub. Motor induksi. Komponen motor induksi satu rotor pada dua bagian utama, rotor kandang tupai, lingkaran rotor, 2 stator. Motor induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama sebagai berikut. Motor induksi satu fasa. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini, motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti fan angin, mesin cuci, dan pengeringan pakaian, dan untuk penggunaan 3-4 HP. Motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan 3 fasa seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya dan yang tinggi, yang memiliki kandang tupai atau gulungan rotor, walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai dan penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa, kompresor, belt, conveyor, jaringan listrik, dan grinder tersedia dalam ukuran 1 atau 3 hingga ratusan HP. Motor listrik arus DC, arus searah DC. Motor listrik arus searah adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah DC direct current. Motor listrik arus searah DC ini dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber dayanya sebagai berikut. Motor DC sumber daya sendiri self-excited adalah jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber yang sama dengan kumparan motor listrik, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri. Motor 3C sumber daya sendiri self-excited ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis berdasarkan konfigurasi suplai medan dengan kumparan motornya sebagai berikut.
Komponen utama motor DC: kutub, medan magnet, kumparan motor DC, kumutator motor DC. Kekurangan dan kelebihan motor listrik: yang pertama adalah tempat pengisian ulang baterai yang masih terbatas. Pertamina saat ini memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Green Energy, stasiun GNS, dan juga stasiun penukaran baterai ke dan listrik umum SPBKLU. Namun SPBU GS ini jumlahnya masih terbatas, yakni baru 240 titik. Pertamina sendiri menargetkan penambahan jumlah SPBU ini hingga 300 titik pada akhir tahun 2022. Kekurangan kedua motor listrik adalah masih minimalnya bengkel yang menangani motor listrik. Bila sewaktu-waktu motor listrik bermasalah, pengendara motor mungkin tidak bisa begitu saja membawa kendaraannya ke bengkel yang bisa menangani motor konvensional. Kekurangan ketiga motor listrik adalah jumlah spare part yang masih terbatas karena populasinya belum sebanyak motor konvensional. Ketersediaan spare part motor listrik juga masih terbatas. Itu sebabnya jika penggunaan motor listrik mengalami kendala pada kendaraannya dan harus mengganti spare part, mungkin harus memesan secara inden terlebih dahulu karena spare part yang dimaksud belum tentu ready stock. Kelebihan dari motor listrik yaitu satu, perawatannya relatif mudah. Penasaran kenapa begitu? Ternyata jumlah komponen pada motor listrik relatif lebih minim daripada motor konvensional. Lagi pula motor listrik nggak perlu ganti oli dan pemeliharaannya mesin secara rutin, sehingga yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah spare part, kampas rem, minyak rem, serta ban. Suara mesin motor nggak berisik dibandingkan motor konvensional. Motor listrik bersuara lebih halus sehingga kamu nggak perlu takut menggunakan kenyamanan orang lain. Apalagi untuk yang rumahnya berada di gang-gang kecil padat penduduk, pasalnya motor listrik nggak perlu mengalami proses internal yang muncul kebisingan dan berkontribusi dalam pencemaran suara. Seperti yang kita tahu, suara berisik yang terus-terusan selain dapat merusak pendengaran juga dapat merusak mood, sehingga aktivitas harian juga terganggu. Bersahabat untuk lingkungan: kamu bisa berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan dengan beralih ke motor listrik ini, karena salah satu kelebihan motor listrik adalah ramah lingkungan. Pasalnya motor jenis ini enggak menghasilkan gas buangan pemicu pencemaran udara dan pemasangan global. Berbeda dengan motor BBM, motor listrik enggak mengeluarkan asap, sehingga motor listrik menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida yang mencemari udara. Ini karena kendaraan listrik termasuk motor listrik suplai energinya bersumber dari baterai. Rumus menghitung kecepatan sinkron: jika yang diketahui frekuensi dan jumlah kutub pada motor AC. Contoh hitung kecepatan putar motor 4 poles atau kutub jika motor dioperasikan dengan frekuensi 50 Hz. Menghitung slip pada motor. Ini untuk menghitung slip pada motor. Contoh menghitung slip motor: jika diketahui kecepatan motor 1420 rpm dengan kecepatan sinkron yang sama dengan hasil di atas. Terima kasih untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.